Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa, NIM C0D0248, Prodi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Artinya, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Jenis investasi jangka panjang, yaitu yang pertama ada saham, merupakan surat berharga yang memberikan bukti kepemilikan oleh perseroan terbatas atau investor investor korporat. Obligasi, yaitu surat berharga utang yang diserahkan peminjam kepada pemberi pinjaman dengan surat berharga tersebut, beserta nama, tanggal jatuh tempo pinjaman, dan bunganya. Jangka waktu investasi jangka panjang berkisar antara 1 sampai 10 tahun. Yang ketiga ada reksadana, merupakan surat berharga yang mewakili aset atau klaim. Keuntungan dari investasi jangka panjang ini adalah menyediakan berbagai pilihan, termasuk pasar mata uang, saham, dan obligasi yang dapat disesuaikan dengan dana dan risiko yang mungkin ditanggung investor. Tujuan investasi jangka panjang yaitu memperoleh pendapatan tetap dalam setiap periode tertentu. Pendapatan tetap dari memiliki investasi jangka panjang bisa dalam bentuk bunga, royalti, dividen, uang sewa, dan bentuk lain dari keuntungan kepemilikan saham. Investasi jangka panjang bagi pengusaha dapat digunakan untuk tujuan membentuk dana tujuan khusus, misalnya untuk kepentingan ekspansi, perluasan produk, dan lainnya. Bagi personal, bertujuan mewujudkan tujuan keuangan pribadi atau keluarga yang butuh biaya sangat besar seperti dana pendidikan, biaya ibadah umroh atau haji, biaya pernikahan, biaya beli rumah, biaya pensiun, dan lain sebagainya. Mengarahkan dana khusus, misalnya seperti dana untuk kepentingan sosial maupun dana untuk kepentingan ekspansi suatu perusahaan. Selanjutnya ada pengendali perusahaan atau orang tertentu dengan kepemilikan sebuah usaha ataupun aset. Risiko investasi jangka panjang yaitu yang pertama ada risiko pasar, risiko yang disebabkan resesi ekonomi memiliki dampak besar kepada grafik pasar. Yang kedua, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi nilai investasi. Umumnya ketika suku bunga naik, harga obligasi turun dan sebaliknya. Yang ketiga ada risiko inflasi terjadi akibat banyaknya uang yang beredar akan menyebabkan harga konsumen terus naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Situasi ini disebut juga dengan risiko daya beli. Likuiditas ini terjadi akibat sulitnya menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Sesuatu dianggap liquid apabila tidak ada pasar yang tersedia membeli. Yang kelima ada risiko nilai tukar mata uang, yaitu risiko nilai tukar terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang keenam, risiko negara atau country risk adalah risiko yang berkaitan dengan urusan politik suatu negara. Ketika suatu negara dilanda masalah politik, investasi bisa gagal. Misalnya gejolak, kerjasama antara negara tidak stabil, dan lebih parah lagi ketika pemerintahan yang sah digulingkan atau kudeta. Project stage yang ini adalah memahami dalam bisnis, memahami bagian dalam bisnis. Yang kedua, paham paham neraca perusahaan. Ketiga, cek laba dan pertumbuhan perusahaan. Dapat fokus pada 3 tahun ke depan. Dan yang kelima, analisis pesaing perusahaan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.